Abuya Aceh Tengku Haji Muhammad Hasbi Nyak Diwa lahir dari keluarga yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai keislaman. Semenjak kecil, Tengku Muhammad Hasbi Nyak Diwa atau yang akrab disapa dengan Abun Kota Pajar telah dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang ulama yang paripurna. Mengawali perjalanan intelektualnya, Abun belajar pertama kali dengan ayahnya yang juga tokoh masyarakat yang memahami agama, serta menambah keilmuannya di lembaga non-formal di desanya. Hal itu terus dilakukan beliau hingga menyelesaikan pendidikan dasar di kota kelahirannya, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Memasuki usia 15 tahun, sekitar tahun 1958, Abun memulai pendidikan di Dayah Darussalam Labuan Aji di bawah pimpinan ulama karismatik Aceh Tengku C. Muhammad Wali Al-Khalidi. Walaupun beliau tidak belajar secara khusus dengan Abuya Muda Wali, namun secara pasti beliau belajar pengantar umum dari setiap kitab kepada pimpinan pesantren tersebut. Guru yang banyak mengajarnya pada masa itu adalah Abuya Muhibbuddin Wali, yang juga anak dan murid Syekh Muda Wali di kelas Ustadzul Muhaqqiqin. Di antara teman-teman seperjuangan Abun Kota Pajar saat belajar di Dayah Darussalam adalah Abuya Jamaluddin Wali, Abuya Syekh Amran Wali, Abuya Muhammad Jamar Fali Blampidi, dan santri lainnya yang hampir semuanya menjadi ulama dan tokoh masyarakat. Hampir 4 tahun Abun belajar di Dayah Darussalam Labuan Haji. Kemudian pada tahun 1962 beliau melanjutkan pengajian ke Dayah Mudi Mesra Samalanga setelah wafatnya Syekh Muda Wali pada tahun 1961. Di Dayah yang baru Mudi Mesra, Abun Kota Pajar belajar langsung kepada pimpinan Dayah tersebut yang juga murid dari Abuya Syekh Muda Wali, yaitu Abu Abdul Aziz Saleh yang dikenal dengan Abun Samalanga. Diperkirakan Abun Kota Pajar setingkat dengan murid-murid senior Abun Aziz Samalanga lainnya yang kemudian menjadi ulama terkenal seperti Abun Tepin Raya, Abu Kutakrung, Abu Lung Angin, Abu Panton dan ulama lainnya. Sedangkan Abu Kasim TB adalah guru dari mereka. Lebih kurang 4 tahun Abun Kota Pajar di Mudi Mesra Samalanga. Pada tahun 1966 beliau kembali lagi ke Dayah Darussalam Labuan Haji untuk membantu mengajar di Dayah tersebut, yang pada waktu itu dipimpin oleh Kiai Muda Jamaluddin Wali. Umumnya murid-murid Abuya Muda Wali telah pulang kampung dan mendirikan pesantren mereka masing-masing, termasuk Abuya Iman Syamsuddin Sangkalan yang pernah menjadi pimpinan pesantren setelah wafatnya Abuya Syekh Muda Wali. Pada masa itu ada beberapa santri senior yang sudah menjadi guru dan belajar kepada Abun Kota Pajar, seperti Abu Madinah, Abu Anwar Fahimi Pelumat, dan Abu Baihaqi Blampidi dan lainnya. Karena pada masa itu Abun Kota Pajar telah mulai mengajar kitab Mahalli dan Tasawuf Ihya Ulumuddin, kitab terakhir untuk kelas tertinggi. Setelah beberapa tahun beliau mengajar di Dayah Darussalam Labuan Haji Aceh Selatan, tepatnya tahun 1971, Abun Kota Pajar diminta membantu dan menjadi wakil pimpinan pesantren Ashabul Yamin yang baru didirikan oleh Abu C. Adnan Mahmud yang juga sahabat dan murid Abuya Muda Wali. Di Dayah ini Abun mulai mengambil suluk kepada Al-Mursyid Nek Abu Bakongan tersebut. Hampir 7 tahun Abun bersama dengan Abu Bakongan untuk membenahi pesantren Ashabul Yamin. Pada tahun 1978, salah seorang murid Abuya Muda Wali lainnya, yaitu Tengku Syekh Jalani Kota Pajar, mendirikan Dayah Darussaadah di Kelut Utara, Aceh Selatan. Beliau juga meminta Abun untuk bersedia menjadi wakil pimpinan untuk Dayah baru tersebut. Di Dayah Darussaadah, Abun telah diangkat menjadi mursyid oleh Abu Jalani Kota Pajar. Selama 5 tahun kebersamaan beliau dengan Abu Jalani, yang kemudian ulama tersebut wafat pada tahun 1983.
Karena anak dari Abu Jalani masih dalam masa belajar, yaitu Tengku Syekh Al-Qadir, maka pimpinan dilanjutkan oleh Abun Kutapajar. Dan pada tahun 1986, Abun telah membangun pesantren di kota kelahirannya Bakongan dengan nama Dayah Baru Saadah. Namun pesantren ini kemudian ditutup ketika masa iklim Aceh kurang kondusif. 5 tahun setelah berdirinya Baru Saadah, Abun mendirikan pesantren khusus perempuan yang dikenal dengan Darul Rahmah, yang kemudian menjadi pesantren laki-laki dan perempuan setelah ditutupnya pesantren Baru Saadah. Kehadiran Abun Kutapajar dalam iklim keilmuan Dayah secara khusus memiliki arti penting karena beliau adalah orang yang bertemu langsung dengan para ulama berpengaruh seperti Abuya Syekh Mudawali, Abuya Muhyiddin Wali, Abu Abdul Aziz Samalanga, Syekh Adnan Bakongan, Abu Jalani Kutapajar, dan para ulama lainnya. Bahkan dalam forum-forum muzakarah ulama Aceh yang diadakan di beberapa tempat, maka fatwa hukum Abu Kutapajar adalah fatwa kedua setelah Abu Tumin Blambladeh ulama sepuh Aceh. Kini Abun telah tiada. Aceh kembali berduka dengan wafatnya ulama karismatik ini, tepat pada hari Selasa dini hari pada tanggal 28 Januari 2020. Sekira pukul 1:10 waktu Indonesia Barat, Abun menghembuskan napas terakhir di kediamannya di Komplek Asrama Putri Dayah Darul Rahmah, Kampung Kutapajar, Kecamatan Teluk Utara, Kabupaten Aceh Selatan.